Iya. Assalamualaikum Pak. Wabarakatuh. Saat ini. Pagi Pak, Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita udah 5 menit ya, yuk kita mulai. Asisten kelas kita sudah hadir? PA ini sudah sama PA ini tapi kan karena beliau ujian ya Pak. Iya. Ini sama Apip ya? Iya Pak. Apip, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, anak-anakku semua, kita ini bisa pertemuan kedua. Saya memperoleh sedikit ini ya, ketidakajekan dari data ya. Ini saya mau informasikan. Jadi kalau saya sih berharap semua itu berbasis kepada data yang sudah tercantum di Siat Student Unpad ACID ya. Jadi semua merujuk ke situ. Mungkin ada beberapa kawan Anda yang belum bisa menentukan saya di mana nih, kemarin di sini gitu ya. Jadi kita rujuk aja dulu lah ke sistem informasi yang sudah disiapkan oleh universitas. Kalau bertanya ke setiap dosen, waduh saya juga tidak begitu memiliki otoritas, ini yang benar atau ini yang tidak benar ya. Baik, saya sudah menyiapkan insya Allah perlahan di Google Classroom. Google Classroom Anda sudah saya siapkan ya. Walaupun prosesnya mohon maaf baru tersedia mungkin ya setengah jam atau 1 jam sebelum proses perkuliahan ini. Tetapi minimal itu bisa menjadi jejak digital kita bahwa kita melakukan proses tidak hanya belajar di jadwal ini saja. Jadi nanti silakan Anda explore itu semua. Saya dapat mungkin bisa menyajikan semua proses penyampaian informasi, pembelajaran terkait mengenai resource yang ada dan mungkin interaksi-interaksi yang coba kita bangun secara virtual gitu ya. Jadi saya menyiapkan Padlet sudah untuk perkenalan, kemudian sekarang saya coba menyiapkan Trello untuk kita bisa berdiskusi sepanjang 1 kali 24 jam, 7 hari dalam seminggu dan 30 hari dalam sebulan. Silakan itu bisa diakses prosesnya ya. Oke. Di sesi ini sebetulnya pertama biar Anda buat anak baru ini sebetulnya biar ngerasa menjadi mahasiswa saja gitu ya, sehingga pertemuan tiap hari rasanya Anda lakukan ya per jam per pertemuan. Demikian atau enggak? Silakan. Anda di setiap mata kuliah tiap minggu atau tiap jam, tiap jadwal itu selalu ini ya, selalu ada Zoom meeting gitu ya, walaupun jamnya gitu enggak? Dari misalkan tadi PAI, OKK nanti siang, kemudian kewarganegaraan, termasuk perkuliahan yang menjadi bobot fakultas maupun bobot dari prodinya ya, gitu nggak? Atau gitu ya? Nah, kedengerannya? Bapak, kalau untuk fakultas saya 1 minggu Zoom meeting sama 1 minggu yang asinkronus, Pak. Oh gitu, untuk yang fakultasnya. Tapi Anda dalam 1 minggu itu tiap hari ada Zoom meeting itu sebagai sebuah proses perkuliahan nggak? Iya, ada Pak. Ada ya. Ya biar Anda juga ngerasa mulai peralihan ya dari proses pembelajaran di universitas gitu kan, dari yang di SMA gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi memang
itu menjadi bagaimana Anda merasakan adanya perubahan ini saja, perubahan status aja gitu ya. Sehingga belajarnya bisa seperti itu. Walaupun dulu SMA juga ya, dari bulan Maret sampai kemarin juga agak sedikit tertatih-tatih. Enggak apa-apa. Oke, berikutnya saya diamanahi untuk mengantarkan ya proses ini, karena proses ini semuanya disupport oleh TPB Unpad. Saya hanya menjadi fasilitator di kelas ini, kemudian dibantu oleh Kang Afif dan Teh Aini ya untuk proses nanti bagaimana Anda bisa terbangunlah komunikasi. Pengelompokan belum dilakukan atau sudah? Siap belum, Pak? Belum ya. Nanti karena gini, karena di dalam proses ini kan tadi esensinya selain kita itu di PA ini, selain capaian mengenai wawasan dan implementasi, masih ingat yang kemarin? Jadi belajar PA itu sebetulnya ingin mengembangkan wawasan pengetahuan agama kita, kemudian terangkai di dalam implementasi, kan itu ya tujuannya. Kemudian masih ingat kemarin tentang gambaran sebuah pohon, bahwa kita sebagai mahasiswa Islam memiliki akar yang kokoh, ya, kemudian memiliki batang yang kuat dan memiliki daun yang rimbun, gitu ya. Akar itu bicara mengenai Islamic worldview-nya, batang itu bicara mengenai akhlak kita menjadi bagian dari individu yang sangat taat kepada Allah dengan ajaran-ajaran seperti ibadah-ibadah yang sudah yang sudah kita lakukan sehari-hari. Kemudian batang rimbun adalah sinergisitas kita dengan lingkungan kita, kan gitu ya. Nah, itu kan konsepnya di situ. Yang pertama itu tentang agama itu. Kita akan membentuk diri menjadi sebagai seorang pribadi yang kokoh akarnya tauhidnya, batangnya itu besar gitu ya, batangnya kokoh gitu ya, akarnya menghujam, kemudian batangnya kokoh, kemudian dahan dan daunnya rimbun menjadi bentuk sinergisitas dengan lingkungan kita. Batang ini menjadi kita sebagai orang yang harus taat beribadah, terimplementasi dari wujud akar yang menghujam ke dalam tanah itu. Akarnya apa? Akarnya yaitu tauhid gitu ya. Sehingga ketika Anda diterpa oleh angin, ya, apa yang namanya itu sekularisme, paham pluralisme dan paham liberalisme, itu Anda kokoh gitu. Itu yang ingin dibentuknya dengan pemahaman berwawasan Islam itu sendiri ya. Implementasinya sudah barang tentu. Nanti kita bisa menjadi kokohnya. Nah, titipan keduanya dari mata kuliah ini, Anda nanti itu menjadi sebuah karya. Ada karya yang Anda buat. Karyanya apa? Bentuknya kita sebagai insan akademis ya, karya sebuah tulisan berpikir ilmiah kita, gitu ya. Nanti tulisan berilmiah kita itu kita sudah dipatok. Bagaimana kita bisa memecahkan permasalahan sosial atau permasalahan di sekitaran kita, ya, terkait mengenai atau dilihat oleh Anda dari sudut pandang ilmu agama Islam. Dari wawasan keislaman Anda itu akan mewarnai bagaimana masalah-masalah yang muncul gitu ya, diselesaikan, dikasih alternatif penyelesaiannya. Ya. Nah, di pengelola TPB itu sudah sepakat bahwa yang menjadi kupasan dari problemnya di masyarakat kita itu dasar pemikirannya dari pemikiran SDGs. Pernah dengar SDGs? Sustainability Development Goal, ya, yang ada 17 item itu SDGs. Nah, tetapi dari 17 itu dirangkum menjadi konteksnya hanya menjadi 3 item SDGs itu, yaitu tadi bicara mengenai people, bicara mengenai planet, dan bicara mengenai profit gitu. Orang dari aspek permasalahan people, planet, dan profit itu bisa menjadi sebuah permasalahan yang muncul dari dasar SDGs. Nah, Anda coba mengamati bagaimana problem-problem yang muncul di lingkungan sekitar kita, kemudian itu menjadi bagian dari problem people, gitu loh. Misalkan begini, problem people itu tadi bahwa, wah ini tingkat pendidikannya rendah nih, ini cara berpikirnya rendah, itu menjadi bagian dari people. Misalkan kalau wah ini miskin nih, ini tidak ada nih penghasilannya, itu bagian dari
profit gitu ya. Wah di sini buang sampahnya sembarangan. Wah di sini penanganan sampah tidak benar. Nah itu disebut dengan aspek planet misalkan gitu. Nah dari problem-problem itu coba Anda bikin sebuah alternatif pemikiran. Sebuah pemikiran Anda kira-kira ini bisa dibuat seperti apa sih untuk memecahkan masalah ini. Nah itu menjadi titipan dari TPB juga untuk kita coba menjadi bagian dari insan akademik untuk memberikan salah satu solusi, gitulah. Nah kan sehingga di mata kuliah ini yang menjadi bobot bobot penilaiannya kan 3 aspek. Satu tadi wawasan ya. Wawasan itu dikasih bobotnya cuma 25%. Kemudian tadi problem solving. Nah, tadi problem solving ini yang dikasih lebih kurang 40% itu ya, itu menjadi bagian dari Anda yang tadi saya sampaikan. Bagaimana Anda memecahkan permasalahan sosial? Masalahnya sudah kita kasih batasan di 3 aspek. Kemudian Anda dengan wawasan Islamnya memberikan sebuah alternatif solusi. Nah, itu menjadi bobot penilaian yang 40%-an itu. Nah, sisanya lagi nanti di dalam proses dan interaksinya. Atau lebih bagaimana sikap Anda, bagaimana Anda memiliki kepribadian yang nanti akan coba dilihat dari proses ini. Gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini mata kuliah agama ini dan mata kuliah TPB ini, karena kita baru ingin misalkan buat apa sih belajar di TPB ini? Ya selain tadi capaian utamanya sebetulnya yang lebih itu Anda bisa menjadi Unpad gitu ya, ketemu dengan teman-teman Anda di sini. Gitu. Cukup jelas? Atau ada yang mau ditanyakan dulu mengenai sesi tadi ini, sesi yang kedua kita kali ini? Gimana? Paham? Bisa ya? Ada yang mau ditanyakan? Yang tidak paham ada yang mau ditanyakan sebelah mana ya? Paham ya? Baik. Nah, kalau kemarin ini saya sudah juga disajikan slide-nya. Izinkan saya akan coba sajikan slide PPT untuk pertemuan minggu kita kali ini ya. Oke, saya coba share screen. Ini titipan dari pengajar agama. Nanti Anda bisa lihat di apa? Kalau saya bisa sajikan, Anda coba lihat nanti di Google Classroom yang sudah saya siapkan ya. Nah, ini materi yang kedua nih. Materi yang kedua kita kali ini. Jadi kalau kemarin kita bicara mengenai Islam yang ingin disajikan kepada Anda itu konteksnya ada di ranah seperti pohon ya. Seperti pohon, akarnya menghujam ke dalam tanah. Saya ulang lagi, akarnya menghujam ke dalam tanah berupa cara berpikir Anda yang kokoh dengan tauhid. Ya. Kemudian batangnya yang menjulang tinggi itu menjadi seolah Anda menjadi pribadi yang solih ya, pribadi yang terlihat tergambarkan bagaimana ibadahnya, bagaimana bersikapnya. Kemudian akar yang rimbun itu memberikan sebagai sebuah sinergisitas Anda dengan lingkungan. Bagaimana Anda bisa memberikan warna-warna terhadap lingkungan itu. Bisa menjadi lebih toleransinya muncul, bisa lebih merasakan situasi di lingkungan yang lainnya. Gitulah. Jadi rimbun di situ. Sehingga dari rimbun daun itu insya Allah dihasilkan buah-buah yang manis dan lebat. Ibaratnya gitu gambarannya. Itu kan tercantum juga di dalam salah satu ayat Al-Quran. Nah nanti coba Anda telusuri lagi ya. Ayat Al-Quran yang mana yang menggambarkan sebagai sebuah pribadi muslim. Nah ini yang kedua. Kalau tadi gambaran umum pribadi muslimnya, bagaimana mencapai hal itu? Gitu loh. Bagaimana mencapai hal itu? Nah ini kata kuncinya di pertemuan kali ini kita harus memahami diri kita ini manusia. Manusia, kemudian konsepnya itu seperti apa manusia itu? Ya tadi, kita ini adalah sebuah produk dari ciptaan. Makhluk yang diciptakan. Itu harus kita sadari. Kita ini diciptakan, bukan kita ujung-ujung ada gitu ya. Nah gitu.
Kemudian bagaimana sih kita diciptakan itu dengan tujuan? Nah, tujuannya bergeser ke sebelah kanan di layar Anda, ke sebelah kiri ya, di situ muncul ada ditujukan bahwa ada amanah untuk beribadah. Dalam Al-Quran disebutkannya bahwa tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Nah, itu menjadi satu titik kunci. Tujuan manusia di situ. Salah satunya itu, salah duanya sebagai khalifah, sebagai pengganti, sebagai pemelihara. Kita pribadi manusia ini kan diturunkan ke bumi dari surga ya. Nenek moyang kita ya, Nabi Adam, itu betulnya untuk menjadi khilafah, menjadi pewakil, menjadi pemelihara. Gitu loh. Kalau bicara khilafah bukan bicara khilafah seperti yang tergambarkan dalam konteks yang negatif oleh negara sebelum khilafah Islamnya, itu bukan bicara seperti itu, tapi pribadi-pribadi ini adalah khilafah, menjadi pewakil, pemelihara, gitu ya. Banyak kontennya. Nah, amanah berikutnya tadi alamat wahdiyah kita. Kita dikasih titik jiwa raga kita ini, mata, telinga itu menjadi sebagai sebuah yang harus dipelihara. Jangan sekarang masih muda makan segala macam. Makan yang halal, makan yang haram, masuk semua ke tubuh. Itu tidak wahdiyah. Itu dengan ibadah juga udah salah. Nah, wahdiyah itu tadi, coba anggota badan kita ini kita yang tahu, nah kita kendalikan. Misalkan tidur jangan terlalu malam kan gitu ya. Nah, pola-pola di situ itu ada di situ ya. Nah, kemudian kita juga nanti akan diajarkan bagaimana perjalanan hidup manusia ini dan bagaimana potensi dan sifat manusia. Kita akan lihat di minggu ini akan coba 4 hal ini ya. Saya titik kuncinya saja. Karena saya tidak saya ngeset untuk 30 menit ini saja ya. Itu yang menjadi pokok bahasan di dalam bagaimana kita memahami diri kita menjadi manusia untuk menyokong tujuan kita di pertemuan ke-1 menjadi sebuah sosok pribadi muslim yang seperti sebuah pohon yang akarnya menghujam, pohonnya menjulang tinggi dan daunnya rimbun berbuah manis. Itu ya. Nanti Anda bisa diskusi lebih dalam lagi. Sampai di sini untuk sesi yang kedua. Ada yang mau Anda tanyakan dulu? Saya stop screen-nya ya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Rima? Diandre? Oke. Atau kalau itu silakan di chat. Ada yang mau bertanya? Belum? Cukup jelas ya? Jadi di pertemuan kedua ini kita akan bicara mengenai manusia itu apa. Oke. Saya lanjutkan screen-nya ya. Share screen-nya, saya lanjutkan. Nah, ini bisa Anda cermati. Kemudian kalau Anda yang tidak bisa memahami, nanti saya buka link untuk bahan berdiskusi ya di link di dalam ini. Atau Anda yang menggunakan laptop, Anda coba akses Google Classroom saya. Ya, silakan di situ saya mengarahkan Anda untuk bisa terlibat di dalam Trello ya. Di situ saya buat board untuk list untuk diskusi, topik-topik diskusi kita. Kemudian saya di situ juga memberikan. Anda tinggal membuat kartunya. Jadi nanti Anda tinggal add card di dalam kolom itu ya. Misalkan saya di situ buat satu list. Bagaimana sih? Oke, kalau gitu saya tampilkan saja dulu ininya ya, biar Anda melihat nanti konsep mengenai materi. Nanti Anda baca lebih detail, tidak Anda ketahui, nanti Anda bisa diskusi ya. Saya coba share screen terkait mengenai Trello ya di sini. Coba nanti saya akan rubah-rubah. Nah, ini saya sudah bikin di Google Classroom, mungkin Anda juga sudah ada di hadapan Anda ya. Ini materi ajar sudah saya simpan di bagian materi pertemuan. Ini bahan diskusi sudah
saya sampaikan di sini, bahan diskusi ini lebih bicara mengenai bahan bagian dari YouTube. Ya, Anda silakan di YouTube dipelajari ya. Lihat dulu di YouTube video ini videonya dari link dari luar ya. Kemudian nanti Anda bisa klik di bagian Trello ini, nanti akan mengarah ke diskusi di sini. Nah, ini yang saya maksudkan. Sudah tampil, ada tampilan? Boleh seorang yang merespon, open mic, kemudian tampilan yang di laptopnya seperti apa? Sudah ya? Nah, Ada, Pak. oke. Nanti Anda tinggal klik di link dari apa yang saya sajikan di dalam Google Classroom ya. Kemudian Anda di sini ada pertanyaannya untuk didiskusikan, silakan Anda sajikan. Caranya mudah, Anda tinggal ngeklik bagian card. Nah, setelah itu baru kemudian Anda enter setelah selesai. Kemudian bagi yang lainnya juga tinggal add card di bawahnya yang hijau ini. Yang hijau ini tinggal di add, nanti akan keluar gitu ya. Kemudian semua nanti akan add card lagi. Demikian setiap dari Anda menuliskan satu pemikirannya ya di dalam satu list. Ini kita punya 3 list. Ini saya sebut sih, ini list 1, ini list 2, ini list 3. Nah, Anda nanti tinggal menyajikan add card, kemudian tambahkan. Setiap orang boleh melakukan hal itu. Nah, nanti Anda sebelum add card ini, Anda saya minta untuk nonton dulu di link videonya, ya. Anda link videonya, kemudian Anda bahas diskusinya di situ. Nah, kembali lagi ke bahan materi sekarang yang disiapkan. Titik tekan saya ingin menyajikan kepada Anda yaitu pada bagian bagaimana Anda memahami sebagai pribadi muslim. Ya, gitu ya. Pribadi muslim itu yang mana tadi? Konsepsi manusia. Apa sih konsepsi manusia itu yang saya share di screen ini? 4 hal tadi ya. Ada Anda bagaimana manusia diciptakan, apa tujuan penciptaannya, kan gitu ya. Yang ini nih, saya coba geser lagi ke atas. Nah, manusia diciptakan bertujuannya apa, dan tadi potensi dan sifat manusia. Di potensi dan sifat manusia ini kan kalau kita merujuk kepada apa yang tercantum di dalam Al-Quran ya, di surat As-Samsi itu, bahwa potensi kita itu tadi diberikan kepada kita itu sifat takwa, diberikan juga kepada kita sifat fujur, hawa nafsu, gitu kan? Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Kan itu barang siapa yang membersihkan jiwanya dia akan, tapi yang tidak membersihkan betul akan rugi gitu. Itu potensi dan sifat di dalam diri manusia ini. Ini clue-nya saja. Jadi nanti Anda bisa melihat di dalam uraian di sini seperti apa. Karena kalau saya uraikan rasanya Anda bisa membaca berulang-berulang. Nah, kemudian nanti saya sediakan Anda untuk proses diskusi di dalam Trello-nya ya. Kemudian perjalanan hidup manusia. Nah, perjalanan hidup manusia itu kan kalau secara kekinian kita ini kan berawal dari rangkaian alam ya, dari alam ruh, alam rahim, kemudian ada alam dunia sekarang ini, kemudian nanti mati meninggal ada alam kubur kan gitu ya. Setelah alam kubur nanti ada alam mahsyar, alam mizan, baru di situ alam akhirat. Apakah di surga atau di neraka kan gitu ya, apakah ke surga mampir dulu ke neraka atau langsung ke surga kan gitu ya di alam akhirat itu tadi. Nah, kita ini kan baru mulai perjalanan hidup kita itu baru dari titik masuk melewati fase ketiga, sudah melewati fase alam kedua, alam ruh, alam rahim dan alam dunia kita di sini. Gitu. Itu menjadi clue untuk Anda belajar. Konsepsi manusia itu seperti itu. Dan Anda harus yakin bahwa tadi, kalau tidak yakin adanya hari akhirat, ya kita tidak beriman. Keimanan kita berkurang kan gitu ya. Walaupun sudah berislam, tapi yakin Islam sih Islam, tapi tidak yakin terhadap akhirat, imannya nggak ada kan gitu ya. Ketika imannya rada nggak ada, terus dia ngaku Islam, berarti dia masuk golongannya munafik kan gitu ya. Tapi ketika dia tidak tersentuh dengan Islam, maka itu disebut orangnya termasuk dengan kafir gitu ya. Orang yang tidak menerima Islam itu adalah kafir, menutupi diri ya dari Islam. Kafir itu menutupi diri dari Islam.
Kalau orang Islam sudah Islam kemudian dia berlaku yang tidak Islami gitu kan atau ada sedikit ini, nah dia masuknya munafik gitu loh. Ketika dia munafik, lain di hati, lain di mulut, nah itu munafik. Kemudian kalau orang Islam itu sendiri ya sebetulnya akan tergeser dia menjadi orang yang tidak Islam lagi ya ketika dia musyrik gitu ya. Sehingga dulu itu di zaman dulu itu kalau kita mengelompokkan ada orang musyrik, ada orang yang kafir gitu, orang yang menutupi gitu loh. Itu deh cerita mengenai perjalanan hidup manusia. Gitu. Ya, 4 clue di situ ya. Oke, ini tadi perjalanan hidup manusia itu bahwa kita tidak ragu lagi kita diciptakan oleh Allah terkait mengenai kita ini diciptakan masuk ke dalam alam ruh, alam rahim, alam dunia, nanti alam berikutnya yang sudah kita terima, kita imani bahwa ada proses itu sendiri ya. Tuh. Ini Quran-Qurannya silakan nanti Anda sitir lagi. Nah ini tujuan diciptakan tadi amanah ibadah, amanah halifah, amanah wa'diyah itu ya amanah yang harus kita menjadi pahami. Kenapa kita harus ibadah ya? Karena tadi kita memiliki keimanan tadi menghujam akarnya ke bawah, batangnya tergambar dalam ibadah yang lain ke khalifah itu pemelihara ya. Itu. Ini baru bicara secara pribadi. Bagaimana nanti secara sinergi dengan masyarakat, dengan lingkungan. Nah itu bicara mengenai bahwa pribadi muslim itu harus seperti daun yang rimbun dan buah yang manis. Tuh, ini bicara mengenai amanah-amanah ibadah itu ya tadi ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun seperti Az-Zariyat 6. Itu menjadi titik tekan kita. Ini amanah khalifah tadi. Dan ini kalau kita bicara lebih ini yang di istilahnya yang di lamun bahasa gaulnya mah syirik atau bukan syirik ya, orang menjadi cemburu nih ketika manusia itu di amanahi khalifah itu menjadi cemburu gitu ya oleh setan gitu ya. Allah udah mengamanahkan gitu. Walaupun dikatakan amanah ini amanah yang paling berat ya, gunung, laut, bumi dikasih amanah tidak nerima gitu kan. Tapi manusia yang baru diciptakan itu nerima. Tapi itu menjadi bagian gambaran bahwa amanah ini amanah paling berat. Dan amanah paling berat ini sebetulnya tadi menjadi kecemburuan dari iblis. Sehingga iblis tidak taat kepada Allah untuk mengakui bahwa Adam itu menjadi orang yang dipilih oleh Allah. Kenapa nggak saya? Itu sebetulnya beberapa penafsiran ya. Sehingga iblis itu tidak mau sujud diperintahkan Allah kepada Adam. Sehingga iblis memberikan satu godaan gitu ya, godaan kepada Adam. Udahlah, ini buah yang enak. Nah, jadilah Adam itu turun ke dunia. Padahal sudah di-set gitu ya. Nah, itu nanti pemikiran-pemikiran itu luar biasa ya. Kalau Anda akan memahaminya, kenapa sih seolah-olah terjadi proses seperti itu? Itu udah jadi grand design lagi. Anda bisa lihat nanti pemahaman-pemahaman bagaimana si Adam dan iblis ini menjadi begitu cemburu iblis kepada Adam karena Adam dipilih gitu ya, karena Adam dikasih pengetahuan. Oke, ini ada chatting dulu sebentar. Saya stop share screen saya stop dulu. Siapa tadi yang bertanya? Ya, sampai di sini ada yang mau Anda komentari dulu nggak? Silakan. Bapak, Silakan. izin bertanya. Boleh. Ayo, Rima. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Rima Alami dari Prodi Adlis PSDKU Pangandaran. Silakan. Sebelumnya izin bertanya Pak, jika seorang manusia tahu bahwa ia diciptakan untuk melakukan ibadah ketika di dunia, tetapi manusia itu masih lalai dalam pekerjaannya, menurut Bapak itu pandangannya seperti apa? Terima kasih Pak. Ya, aduh ini waktunya udah mulai habis. Saya agak ini lagi
agak apa? Barusan saya fokus dulu ke bagian chatting. Rin, mohon diulang Rin. Mohon maaf nih. Tadi saya ini lagi. Boleh. Boleh. Izin bertanya Pak, jika seorang manusia tahu bahwa ia diciptakan untuk melakukan ibadah, tetapi manusia itu masih lalai dalam pengertian ibadah tersebut, bagaimana menurut pandangan Pak? Ya, agak-agak putus-putus sih, tapi saya coba mencermati apa yang Anda tanyakan barusan ya. Jadi di sini itu bahwa manusia itu tadi memiliki musuh, ya. Musuh besar manusia itu yaitu adalah iblis yang sekarang ini perilakunya menjadi setan, gitu ya. Nah itu yang selalu ingin memutus biar tidak tersambung dengan apa yang disebut sebagai tersambung dengan Allah lah gitulah bahasa-bahasanya. Jadi setiap perilaku kita ini selalu akan digoda, selalu akan dihalangi oleh iblis yang sekarang di setan untuk tidak tersambung dengan Allah. Jadi itu yang menjadi kesadaran kita. Kita ini sholat saja selalu sama iblis itu biar tidak tersambung gitu ya. Dari pertama kalau dengar adzan, iblis udahlah nggak usah sholat gitu kan, gitu. Iblis itu dari paling kasar, udah nggak usah sholat. Nah setelah itu iblis selalu orang itu tetap sholat. Sholat aja. Iblis itu akan menggoda. Udahlah ntar lah, ini kan masih baru juga adzan, sholatnya tunda aja dulu. Nah iblis kalau orang iblis itu selalu gitu, dibuatlah biar itu sholatnya ditunda di akhir waktu. Itu godaan iblis. Kemudian orang itu sholatnya awal. Iblis juga kan udah kalah tuh. Godaan keduanya udah tidak mempan. Dikasih lagi. Bagaimana sholatnya biar tidak khusyuk. Dia sudah sholatnya di awal waktu. Tapi iblis itu tetap ganggu. Biarlah sholatnya tidak khusyuk lah gitu ya. Dikasihlah pikiran-pikiran kemana-mana ketika sholatnya. Nah, tapi dia tetap khusyuk. Iblis itu tetap, orang itu tetap, kita ini manusia tidak terganggu. Dan di paling akhir iblis itu mengganggu itu, biar dia ngerasa bahwa dia itu sudah merasa ujub, merasa sombong di dalam diri dia. Wah, alhamdulillah nih saya sudah bisa sholat khusyuk, sholat ini. Nah, itu dihembuskan di dalam dada kita. Itu benar-benar menjadi sebuah rangkaian biar iblis itu kepada manusia itu biar terputus gitu apa yang dilakukannya. Sehingga banyak orang yang beribadah bagus, awalnya bagus, loh kok dia jadi ria kan gitu, walaupun tidak ada niat di awalnya. Nah, itu sebetulnya terkait amanah ibadah kita itu karena kita selalu dari adanya iblis itu tadi ya, adanya setan tadi. Nah, sebenarnya amanah ibadah itu ya tetap walaupun gitu ya, walaupun kita tadi tergoda oleh iblis sampai titik puncak kita digoda dalam aplikasi kita menjadi pribadi-pribadi sudah beribadah. Allah Maha tahu memberikan penilaiannya. Tapi bagaimana orang yang sabar gitu ya dari hantaman iblis tadi. Kalau misalkan iblis sampai titik awalnya mengganggu secara kasar orang tidak sholat, ya itu lain cerita gitu ya. Dia udah tergoda. Barangkali itu sih sebetulnya yang amanah ibadah kita itu selalu, sehingga berkaitan dengan amalan ibadah kita ini kan akan berkaitan dengan naik turunnya kan semangat beribadah kita. Nah, naik turunnya semangat ibadah itu tadi dan naik turunnya keimanan dan ketakwaan tadi, iman takwa gitu. Itu barangkali yang saya berikan pernyataan dari pertanyaan saudari Rima itu. Gitu ya Rim ya. Jadi memang amanah ibadah itu kita bersinggungan dengan iblis tadi. Semuanya akan terhalang. Terima kasih Pak. Oke. Nah, ingin juga saya sampaikan bahwa ya yang namanya kita sebagai manusia itu tidak bisa melawan iblis. Yang harus kita lakukan itu tadi berlindung kepada Allah. Ya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, isti'adzah kita itu selalu kita berlindung. Bagaimana cara berlindung? Ya tadi mengingat kepada Allahnya. Jadi kita berzikir kepada Allah sehingga ya digoda sama iblis ya minimal lah iblis itu menggoda yang paling halus gitu ya, yang kita nggak sanggup itu, tapi mudah-mudahan Allah selalu memberikan hijab, menjaga gitu ya, memberikan hizir gitu ya, benteng-benteng dari godaan iblis tadi, karena iblis nggak bisa dilawan. Iblis itu sih kalau dalam cara pandang kita itu lebih jauh lagi ya, Anda nanti bisa menggali lagi di dalam.
Ada lagi sebelum kita akhiri? Cukup jelas? Di pertemuan kali ini Ayo, saya Pak. silakan. Ayo Intan. Bertanya, perkenalkan nama saya Intan Putri dari Fakultas Ilmu Budaya. Saya ingin bertanya, kan kita sebagai manusia itu, sebagai manusia Muslim itu diibaratkan harus seperti pohon yang berakar kuat ya Pak ya. Ya. Nah, saya ingin bertanya, itu kan katanya harus memperdalam ilmu tauhid gitu ya supaya tahu. Saya ingin bertanya bagaimana cara kita sebagai mahasiswa supaya tauhidnya kuat, gitu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Salam. Terima kasih. Jadi gini Intan, tauhid itu sebagai mahasiswa itu pertama kita ini kan sudah masuk di jenjang balik ya, jenjang dewasa, jenjang mampu mempertanggungjawabkan diri kita sendiri. Nah, tauhid itu kalau kita lebih simpelnya lagi, itu lebih bicara mengenai bagaimana kita meyakini Allah itu satu. Tidak ada lagi Tuhan selain Allah. Kan itu esensi di situ. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Kan gitu ya. Betul-betul itu surat Al-Ikhlas gitu ya. Kita bergantung kepada Allah. Malahan di Al-Fatihah gitu kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi sungguh bahwa saya itu meminta pertolongan hanya kepada Allah gitu kan. Dan sungguh saya beribadah itu hanya kepada Allah. Nah, dalam konteks kesehariannya gitu ya. Yang pertama bahwa keimanan itu menjadi tauhid itu harus diyakini sehingga parasit-parasit lah kalau saya ya ada disebut parasit tauhid. Jadi hal-hal yang menempel seperti apa namanya? Tahayul, khurafat ya, kemudian bid'ah gitu kan. Kalau orang-orang itu kan ada term itu selalu harus dicoba dilihatkan. Tahayul misalkan kalau lewat ke rumah yang di situ atau di pohon itu akan begini-begini. Nah itu kan bagian dari hal yang muncul di keseharian kita. Kita kenapa sih dia makhluk Allah? Kan gitu ya, dia diciptakan oleh Allah. Kita kan yakin ada makhluk jin, ya, ada makhluk malaikat, kan gitu ya. Ada makhluk-makhluk yang kecil kan. Kalau yang nggak kasat mata kayak COVID ini kan sebenarnya kan corona ini kan makhluk kasat mata gitu ya. Itu kan diciptakan Allah gitu dan kita tidak tahu. Ya tetap itu juga makhluk Allah gitu kan. Sehingga ya bagaimana kita istilahnya meyakini bahwa dia juga sama makhluk Allah dan Allah akan yang mengatur segala halnya. Gitu. Nah di diri kita itu di satu akar menghujam itu hilangkan dari parasit-parasit tadi, ada tahayul, ada khurafat gitu, ada bid'ah yang lainnya. Kalau itu saya mensitir kawan-kawan yang berafiliasi dengan ormas keislaman Persis gitu ya, 3 gitu kan di situ. Tapi memang tadi tahayul sama khurafat ini yang yang menjadi titik tekannya harus kita hindari. Ya di dalam keseharian kita ya kita selalu bahwa oh ini gara-gara medsos nih. Nah, sebetulnya ya kalau bisa disebutkan gara-gara medsos sampai terjadi seperti ini ya sebetulnya prinsipnya kita Allah sudah memberikan ini sebagai prosesnya. Nah dari situ saja kita bisa melihat ini kan alat gitu ya. Kalau terkait medsos tadi. Nah kalau terkait mengenai makhluk di luar itu yang sering kita tadi ada makhluk yang kasat mata, ada makhluk yang jasadnya kelihatan kayak hewan, flora dan fauna lah kan gitu kan. Nah itu sih sebetulnya. Kalau saya sih lebih simpelnya di situ. Atau ada yang punya pendapat lain nanti silakan buat aja di lahan diskusi yang di Trello itu tadi ya. Gitu Intan, mudah-mudahan tidak puas jawabannya. Jadi Anda bisa terus menggali, terus semua teman-teman juga bisa menggali yang lain. Dari yang lainnya? Ada yang mau ditanyakan? Khalid? Pak, saya izin bertanya. Ayo gimana? Siapa Zulfa apa Nur? Iza, Pak. Iza, oke Iza. Saya ingin bertanya, Pak. Kan tadi dijelaskan ya Pak bahwa Allah itu kan menawarkan kepada gunung sebelum menawarkan kepada manusia dulu untuk amanah sebagai khalifah itu. Nah, Betul. tetapi kan iblis itu merasa iri ya Pak kepada manusia. Apakah Allah memang tidak menawarkan dulu kepada iblis sebelum kepada manusia atau memang itu iblis menolak